Okay, boys, here we go. Halo Celengers, ngopi ngapa ngopi? Canda ngopi. Oke, di kesempatan kali ini aku akan membahas alur film yang berjudul Fake Bodyguard. Film ini dirilis pada tanggal 26 Maret 2021 di Cina. Oke, biar kalian gak penasaran, cus mari melebur ke alurnya. Film dibuka dengan adegan seorang pria bernama Wang. Ia dalam keadaan sedang terluka dan kehilangan ingatannya. Kisah pun dimulai dengan kembali ke kejadian 3 hari sebelumnya. Wang berada di dalam sebuah mobil wisata bersama 2 orang temannya, seorang wanita bernama Su dan laki-laki bernama Zhuang. Tiba-tiba Wang mengeluarkan cincin dan melamar teman wanitanya yang saat itu sedang menyetir. Wang sudah hampir 7 tahun menunggu jawaban, tetapi Su belum juga mau dinikahinya. Kemudian Wang yang putus asa mengeluarkan kepalanya keluar jendela, lalu mengancam akan bunuh diri dengan melompat dari mobil jika hari itu Su tidak juga mau menerimanya. Tiba-tiba Su melihat ada mobil melaju dengan kencang. Su dengan sigap membanting setir menghindari mobil tersebut. Bila tidak, saat itu Wang pasti celaka. Su yang kesal kepada pengemudi mobil itu kemudian mengejarnya dan memarahinya. Akan tetapi Su tidak sampai menghentikan laju pengemudi tersebut. Di tempat lain terdapat seorang bernama Sang Peida. Sang terlihat membiayai sebuah penelitian seorang profesor bernama Chen untuk membuat penemuan yang canggih. Akan tetapi Chen dianggap telah mengkhianatinya. Sang pun berencana mengirim pembunuh bayaran untuk menghabisinya. Pengemudi mobil ugal-ugalan yang tadi ialah salah seorang pembunuh bayarannya. Di suatu tempat yang ramai, muncullah Profesor Chen dengan membawa sebuah koper kotak. Dari kejauhan, pembunuh bayaran tadi sudah siap mengarahkan senjata untuk melancarkan tembakan pembunuhan. Tiba-tiba mobil wisata milik Wang dan kawan-kawan melaju dengan kencang, lalu memarkirkan mobil tepat di samping Profesor Chen dan menutupinya, sehingga tembakan pun tidak jadi dilakukan. Wang dan kawan-kawan mencari uang dengan berpura-pura menjadi agen wisata yang menjemput klien. Hari itu mereka menentukan target klien yang bernama Chen. Wang pun bertanya kepada setiap orang yang ditemuinya. Hingga akhirnya Wang bertemu dengan Profesor Chen. Ia berpura-pura menjadi seorang yang bertugas menjemputnya. Saat itu Profesor Chen memang akan dijemput oleh seseorang. Karena itu Profesor Chen percaya dan mengikuti Wang. Di dalam mobil, Wang dan kawan-kawan berunding untuk memeras Chen sebesar 2000 yuan. Wang pun menghampiri Chen. Chen malah memuji bahwa Wang dan kawan-kawan sangat profesional. Profesor Chen benar-benar mengira bahwa Wang dan kawan-kawan adalah bodyguard yang menyamar menggunakan mobil wisata untuk melindunginya. Profesor Chen kemudian menyerahkan dokumen rencana perjalanannya. Wang awalnya meminta bayaran sebesar 2000 yuan untuk jasanya. Namun Profesor Chen justru mengirimkan uang sebanyak 200.000 yuan. Mereka pun terkejut dengan bayaran sebesar itu. Mereka berunding kembali dan penasaran dengan apa pekerjaan korbannya tersebut. Setelah melihat dokumennya, Suang menyadari bahwa Chen bukanlah seorang wisatawan, tetapi telah mengira jika Wang dan kawan-kawan adalah pengawal yang ditugaskan menjemputnya. Mereka tampak bahagia untuk melanjutkan aksinya. Tiba-tiba di suatu jalan, mereka dihadang oleh pasukan bersenjata. Mereka dipaksa keluar sambil ditodong senjata. Profesor Chen yang baru terbangun dari tidurnya lalu menghentikan aksi pasukan tersebut dengan menunjukkan surat undangannya. Sesampainya di lokasi tujuan, Profesor Chen disambut meriah oleh banyak dokter. Di dalam mobil, Wang dan kawan-kawan kembali berunding. Su mengungkapkan bahwa dirinya ingin mengambil 2000 yuan saja dan berniat mengembalikan uang sisanya ke Profesor Chen. Wang dan kawan-kawan mengamati Profesor Chen yang saat itu sedang melakukan presentasi alat penemuannya yang bernama otak super. Alat tersebut digunakan untuk mengatasi kelumpuhan saraf. Di tempat itu ternyata telah disusupi pembunuh bayaran yang sebelumnya diutus oleh Sang Peida. Pembunuh bayaran tersebut menyamar sebagai pasien lumpuh yang akan dijadikan uji coba alat temuan Profesor Chen.
Profesor Chen hampir ditusuk dengan suntik racun saat sedang menjelaskan temuannya di hadapan para dokter. Ada dokter yang curiga karena pasien lumpuh tersebut bergerak dan menduga bahwa Profesor Chen berbohong. Kemudian Wang membantu Profesor Chen untuk membuktikan bahwa pasiennya memang benar-benar lumpuh. Wang menggelitik dan mencubit pasien tersebut hingga hampir menyetrumnya. Namun Profesor Chen menghalanginya saat upaya penyetruman tersebut karena berbahaya. Tiba-tiba Wang tersetrum dan jatuh ke badan pembunuh bayaran tersebut hingga mereka tersetrum bersama-sama. Suntik racun yang dibawa pembunuh bayaran tersebut justru tertusuk ke dirinya sendiri, hingga membuat pembunuh bayaran tersebut benar-benar menjadi lumpuh. Alat otak super tersebut kemudian dicoba ke pembunuh bayaran. Pembunuh bayaran yang lumpuh tadi menjadi bisa bergerak dan dikendalikan dengan alat otak super. Para dokter pun bertepuk tangan menyaksikan kecanggihan alat tersebut. Setelah itu, Profesor Chen beserta para dokter menuju ke halaman istana. Di sana, Profesor Chen bertemu dengan Pangeran Tala. Ia adalah seorang pangeran yang mengutus kedatangan Profesor Chen ke negeri itu. Pangeran Tala melihat Wang dan kawan-kawan lalu memanggilnya. Pangeran Tala mencurigai mereka melakukan penipuan sebagai pengawal palsu karena wajah mereka berbeda dengan foto pengawal yang dipesannya untuk melindungi Profesor Chen. Wang berusaha meyakinkan Pangeran Tala. Pangeran Tala pun memberi kesempatan kepada mereka untuk membuktikannya. Lalu mereka diminta mengawal Profesor Chen untuk menemuinya pada keesokan harinya. Malam itu Su berbicara pada Wang untuk berencana berterus terang tentang siapa sebenarnya mereka kepada Profesor Chen. Saat mereka sedang makan malam bersama, muncullah pembunuh bayaran yang sebelumnya. Kali ini ia menyamar sebagai pengantar makanan sup, yang di dalam supnya sudah diisi dengan bom. Saat pembunuh itu akan pergi, Wang dan Su berdebat dan menahan pembunuh itu agar jangan pergi dulu. Pembunuh bayaran tersebut tertahan oleh perdebatan Wang dan Su. Hingga akhirnya timer pada bom itu hampir habis dan tersisa waktu 1 detik. Pembunuh tersebut segera mematikan bomnya, lalu segera pergi. Upaya pembunuhan kali ini kembali gagal. Pertengkaran Wang dan Su berlanjut di luar mobil. Sedangkan Profesor Chen melanjutkan ngobrol dengan Su Wang. Su Wang memberi ide kepada Profesor Chen tentang game yang sedang dimainkannya. Apakah mungkin bila Profesor Chen mencoba memprogram alat otak super itu agar bisa melakukan jurus combo sama seperti tokoh pada gamenya? Di sisi lain, Wang berusaha membujuk Su untuk mau kembali melanjutkan aksi yang telah mereka mulai. Mereka hanya butuh bertahan 3 hari untuk mendapatkan 1 juta yuan. Malam itu mereka melanjutkan menyusun rencana. Wang yang akan memimpin rencana. Mereka menyiapkan diri untuk hari esok dengan bersenang-senang. Sedangkan di lain tempat, pembunuh bayaran berlatih dengan keras. Keesokan harinya, mereka bersama Profesor Chen kembali menemui Pangeran Tala. Saat itu, Pangeran Tala kembali menuduh Wang dan kawan-kawan adalah seorang pengawal palsu. Pangeran tidak segan-segan membunuh mereka jika mereka terbukti menipunya. Wang tidak kehabisan akal. Ia mengaku dirinya sebagai pengawal unggulan yang sudah berhasil mengawal banyak orang-orang penting. Pangeran Tala meminta membuktikan keahlian mereka. Kemudian Su Wang mengeluarkan game di HP-nya dan mencoba mematikan sistem keamanan istana itu. Tak disangka, sistem keamanan pun lumpuh saat itu juga. Di sisi lain, ternyata pembunuh bayaran menyusup dan kebetulan mematikan sistem keamanan. Pengujian yang kedua, Wang dihadapkan dengan petarung berbadan besar. Di sisi lain, pembunuh bayaran melayangkan tembakan ke Profesor Chen tetapi meleset dan malah mengenai petarung tersebut hingga tewas. Selanjutnya, Su diminta untuk memainkan pistol dan menembakkan ke kepalanya sendiri. Bila beruntung, dia akan selamat, tetapi jika tidak, dia pasti akan mati. Ia melakukan permainan bersama pembunuh bayaran yang telah menyamar menjadi salah satu anggota pasukan. Pembunuh bayaran juga sangat ketakutan. Pangeran Tala mengarahkan pistol ke kepala Su dan akan menembaknya. Tetapi Profesor Chen mencegahnya dan meminta kemurahan hati pangeran. Profesor Chen sudah menganggap para pengawalnya sebagai teman.
Pangeran Tala membawa Profesor Chen memasuki ruangan. Ternyata, Pangeran Tala meminta bantuannya agar menggunakan alat otak super untuk mengatasi masalah kejantanannya. 不要紧张，马上就好。 Saat itu, pembunuh bayaran menyusup melalui atap. Lalu, Wang dan kawan-kawan yang merasa bahwa Profesor Chen dalam bahaya segera memasuki ruangan beserta para pasukan pangeran. Terjadilah tembak-menembak hingga Su terluka. Wang dan Suang begitu sedih. Di tempat lain, Zhang Peida mendengar informasi bahwa pembunuh bayarannya belum berhasil membunuh Profesor Chen. Ia pun memutuskan untuk terjun sendiri menghabisi Profesor Chen. Malam itu, Wang benar-benar sedih karena Su meninggalkannya. Su makan malam bersama Profesor Chen dan Pangeran Tala. Dia sangat tidak tahan melihatnya. Setelah selesai makan malam, Suang terkejut melihat sayembara di internet yang berisi tawaran untuk membunuh Profesor Chen. Semua orang yang ada di situ pun ikut terkejut. Profesor Chen tidak menyangka bahwa Zhang Peida tidak hanya menginginkan alat otak super, tetapi juga ingin menghabisi nyawanya. Su membujuk Profesor Chen agar tidak pergi ke konferensi medis pada keesokan harinya. Namun Profesor Chen tetap bersikukuh akan pergi, sebab ini kesempatannya agar mimpinya tercapai. Ia ingin alat otak super bisa diproduksi massal dan digunakan oleh semua orang secara gratis, bukan untuk dijual hanya ke orang-orang kaya saja. Terjadi perdebatan antara Su dan Wang. Su ingin mengawal Profesor Chen, sedangkan Wang justru sebaliknya. Dalam perdebatan, Su mengungkapkan kenapa dirinya belum mau dinikahi oleh Wang. Su menilai bahwa Wang tidak memiliki toleransi dan tanggung jawab sebagai pria. Su merasa menyia-nyiakan waktu 7 tahun bersama Wang. 那我就不耽误你了。 Wang sangat sedih mendengar hal itu, kemudian memutuskan pergi untuk berpisah dengan Su. Di jalan, Wang bertemu dengan orang suruhan Zhang Peida. Kemudian ia direkrut untuk membunuh Profesor Chen dengan bayaran yang sangat besar. 哎呦，不好意思，我他妈拿错。 Wang awalnya tidak mau, tetapi Zhang Peida mengancam akan membunuhnya bila ia menolaknya. Malam itu, Su menangis setelah berpisah dengan Wang. Saat Su dan Suang tertidur, Wang melancarkan aksinya. Keesokan harinya, Su terbangun dan terkejut. Dirinya tidur di sebuah aula. Di sampingnya terdapat koper berisi uang yang sangat banyak dan surat dari Wang. Wang menuliskan bahwa dirinya pergi mengawal Profesor Chen seorang diri. Wang pergi bersama Profesor Chen dengan mobil wisatanya. Su dan Suang bergegas menyusul dengan kendaraan lain yang terdapat di istana. Dalam perjalanannya, mobil wisata yang dikendarai Wang terkena ranjau hingga bannya bocor. Kemudian pasukan bersenjata menghampiri mereka sambil menodongkan senjata. Wang berkata pada pasukan tersebut bahwa ia adalah orang bayaran Zhang Peida dan telah berhasil mengunci Profesor Chen di dalam mobil. Pasukan bersenjata pun menembaki mobil tersebut. Lalu saat pasukan memasuki mobil, Wang justru mengunci mobilnya. Ternyata, Wang ingin menyelamatkan Profesor Chen. Mobil pun kemudian meledak. Profesor Chen dan Wang melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Dalam perjalanan, Wang dan Profesor Chen dihadang oleh banyak pasukan sayembara yang ingin membunuh mereka. Tiba-tiba saja muncul pembunuh bayaran yang sebelumnya dan menembaki pasukan sayembara tersebut. Pembunuh bayaran itu tidak mau jika targetnya dibunuh oleh orang lain selain dirinya. Kemudian, ia membidik senjata ke arah Profesor Chen. Namun muncullah Su yang memukul kepala pembunuh tersebut dengan panci penggorengan. Pembunuh bayaran pun pingsan. Su menghampiri Wang dan memarahinya. Ia menuduh Wang tega berniat membunuh Profesor Chen demi uang. Wang menjelaskan bahwa jika dia berniat membunuh Profesor Chen, kenapa punggungnya sampai terluka seperti itu. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan menuju konferensi medis. Namun mereka kembali bertemu dengan gerombolan pasukan sayembara yang lengkap dengan senjata. Su, Suang, dan Profesor Chen bersembunyi di balik gorden. Sementara itu, Wang berusaha mengalihkan perhatian Zhang Peida untuk mengajaknya bertemu dengan Profesor Chen di alun-alun. Zhang Peida merasa ditipu lalu memukuli Wang agar mengatakan di mana sebenarnya keberadaan Profesor Chen. Wang tidak mau memberitahunya.
Su yang melihat Wang sedang dipukuli kemudian berlari dan mencoba menghentikannya. Akan tetapi Su justru ditangkap dan menyaksikan penyiksaan Sang Peida terhadap Wang. Su yang tidak tega kemudian menawarkan diri untuk membantu membawa Profesor Chen. Suang dan Profesor Chen bertengkar di jalan. Suang memarahi Profesor Chen karena dianggap tidak peduli dengan keselamatan Wang dan Su. Kemudian hati Profesor Chen pun tersentuh dan memutuskan untuk kembali menyelamatkan Wang dan Su. Ia menemui Sang Peida dan mengancam bahwa Sang Peida tidak akan bisa lolos dari pasukan tentara Pangeran Tala. Namun tiba-tiba muncullah berita di televisi bahwa pemerintahan rezim Pangeran Tala baru saja digulingkan oleh rakyatnya. Mengetahui hal tersebut, Sang Peida lalu mengarahkan pistolnya ke arah kepala Profesor Chen. Saat akan menembak, pembunuh bayaran kembali muncul dan menghabisi seluruh pasukan sayembara yang ada di sana. Pembunuh tersebut memiliki prinsip bahwa hanya dirinya yang boleh membunuh targetnya. Terjadilah kekacauan dan baku hantam. Profesor Chen bersama Suang membawa Wang melarikan diri untuk bersembunyi. Profesor Chen sudah pesimis dengan keadaan, namun Wang menyampaikan ide untuk memasangkan alat otak super ke dirinya. Profesor Chen tidak yakin karena banyak pasukan bersenjata di luar. Saat Suang mengeluarkan HP-nya, Profesor Chen teringat dengan obrolan malam itu tentang pemrograman game ke alat otak supernya. Saat mencoba alat itu, terdapat kendala karena otak Wang hanya memiliki kapasitas IQ yang rendah. Jika akan melanjutkannya, perlu menghapus memori otaknya. Wang bersedia menghapus memori otaknya kecuali memori tentang Su. Namun ternyata seluruh memori otak Wang hanya berisi tentang Su, 他满脑子都是夜明珠啊！ sehingga tidak ada yang bisa dihapus. Wang pun sedih. Akhirnya ia pun menawarkan diri bersedia menghapus seluruh memorinya tentang Su demi menyelamatkan Su. Gila nggak tuh, cinta memang butuh pengorbanan. Wang mengingat kembali kenangannya bersama Su, termasuk ingatannya bahwa Su sudah bersedia untuk dinikahinya di waktu-waktu terakhir. Kemudian Wang sendiri yang menekan tombol untuk menghapus seluruh memori otaknya, dan memori ingatan tentang Su pun terhapus. Di tempat lain, pembunuh bayaran ditangkap dan dipukul oleh Sang Peida. Kemudian Wang yang telah dipasangi alat otak super kembali muncul. Suang mengendalikan pergerakan Wang dengan bermain game di HP-nya. Wang menyelamatkan Su yang tergantung di atas. Wang menjadi sangat kuat dan melawan para pasukan bersenjata. Ia mengeluarkan banyak jurus, yaitu jurus menampar, jurus menghindar, dan jurus tendangan maut. Di balik layar, Suang mengganti game di HP-nya. Pergerakan tingkah laku Wang tampak sama seperti tokoh di game milik Suang. Selanjutnya, Suang memainkan jurus combo. Wang merebut senjata dan menembaki para pasukan yang ada di sana. Kemudian Wang dikepung oleh beberapa pasukan yang tersisa. Namun tiba-tiba saja alat otak super mengalami error sehingga Suang tidak dapat mengendalikannya lagi. Terjadi kepanikan antara Profesor Chen dan Suang. Karena sistem yang error, Wang bertingkah secara aneh dan acak. Ia bertingkah sama seperti pembunuh bayaran, lalu berganti menjadi seperti Profesor Chen. Berganti-ganti lagi seterusnya. Namun, seluruh pasukan tanpa sengaja justru berhasil dilumpuhkannya. Melihat hal itu, Sang Peida kemudian menodongkan pistol ke arah kepala Su untuk mengancam Wang. Sistem yang error membuat Wang terus bergerak mendekati Sang Peida. Zhang pun ketakutan. Wang mendekat dan memukul lehernya hingga pingsan. Kini tinggal Wang dan Su di tempat itu. Mereka saling bertatapan. Su menyentuh wajah Wang dan berkata bahwa tidak apa-apa, semua telah berlalu. Kemudian alat otak super kembali bereaksi hingga Wang terjatuh. Profesor Chen dan Suang datang. Mereka semua khawatir. Su menanyakan apa yang terjadi pada Wang. Profesor Chen berkata bahwa kondisinya gawat karena Wang terlalu menikmati pertarungan hingga terjadi kelebihan beban. Su menangis sambil berkata apakah Wang dapat sadar kembali. Ia bertanya kepada Wang yang sudah tidak sadar. Apakah Wang mendengar bahwa dirinya sudah bersedia menikah dengan Wang? Su benar-benar menyesal dan memohon agar Wang dapat segera sadar. Su memohon kepada Profesor Chen untuk membantunya menyadarkan Wang.
Setelah kejadian itu, seluruh pembunuh bayaran milik Sang Peida ditangkap polisi. Sebulan kemudian, Su dan Wang melangsungkan acara pernikahan. Profesor Chen menanyakan kepada Su, apakah Su bersedia menikah dengan Wang dan menemani seumur hidupnya? Su menjawab bahwa dirinya bersedia. Kemudian, pertanyaan yang sama diajukan Profesor Chen kepada Wang. Namun ternyata Wang tidak mengingat siapa itu Su. Ikan hiu makan tomat, dan film pun tamat.